Shalom, selamat malam jemaat-jemaat semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam. Mari menggunakan waktu ini supaya kita terus bertumbuh di dalam iman dan takut kita akan Tuhan. Mari mengambil saat teduh. Amin. Doa malam pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk malam hari ini. Kami akan bersama-sama bersekutu di dalam doa malam. Kami mohon kepadamu kiranya doa malam pada hari ini melalui pujian, melalui pemberitaan firman, sungguh-sungguh menguatkan iman kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tetap kuat menjalani hidup ini dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Mari bersama kita akan mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Matius pasal yang ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah
tambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jemaat semuanya, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Matius pasal yang ke-6. Hari ini kita akan secara khusus melihat maupun juga merenungkan di dalam perikop hal kekhawatiran dari ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita semuanya ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah bangsa yang terkenal sekali dengan pengobatannya, yaitu negara Cina. Negara Cina itu saya membaca ada sebuah teknik pengobatan dari otak monyet, otak dan darah monyet. Jadi saudara sekalian, bangsa Cina kuno sampai bahkan saya membaca sampai hari ini ada begitu banyak pengobatan yang bersumber dari otak monyet dan darah monyet. Jadi monyet itu ditangkap dan otaknya dimakan, darahnya diminum. Mereka mempercayai semuanya itu dapat memberikan kesembuhan dari segala macam sakit penyakit. Karena itu begitu banyak peternakan monyet. Tetapi mereka berpendapat bahwa otak dari monyet yang ada di dalam kurungan atau di dalam peternakan itu ternyata khasiatnya lebih rendah daripada kalau monyet itu monyet liar. Jadi monyet yang terus aktif bergerak di hutan misalnya. Karena itu saudara sekalian, ada begitu banyak orang-orang yang terus pergi ke hutan untuk memburu monyet. Nah, masalahnya adalah ketika mereka ingin menangkap monyet, ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Karena monyet bisa memanjat pohon yang begitu tinggi, bisa loncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tentu saja manusia tidak mungkin bisa melakukan hal ini secepat dan segesit dari monyet. Karena itu sudah pasti kalah kalau ditangkap dengan cara manual. Maka pemburu-pemburu monyet ini mempunyai sebuah ide bagaimana memiliki sebuah cara supaya monyet ini dapat ditangkap walaupun dengan cara yang minim. Caranya adalah para pemburu itu mereka akan membawa sebuah kendi, lalu di dalamnya itu diisi kacang tanah, kacang goreng dan sebagainya gitu ya. Nah, monyet itu kan suka makan kacang. Nah, karena itu pemburu ini melihat, oh daerah sini yang banyak monyetnya. Karena itu mereka menaruh kendi yang di dalamnya sudah diisi kacang, itu ditaruh di bawah sebuah pohon. Lalu kendi itu akan diikat oleh sebuah tali dan pemburu itu akan pergi beberapa meter sambil mengamat-amati kendi tersebut jikalau ada monyet yang tertangkap. Gimana caranya sehingga monyet itu bisa tertangkap? Pakai sebuah kendi. Kendinya juga kendi yang kecil. Lalu pakai kacang juga. Gimana caranya? Nah, saudara sekalian, monyet itu ketika melihat ada sebuah kendi yang di dalamnya ada kacang, mereka bisa mencium bau itu dan segera berusaha untuk mengambil kacang itu di dalam kendi. Kendi yang sudah diikat oleh sebuah tali. Nah, ketika monyet itu memasukkan tangannya ke dalam sebuah kendi, bisa setelah itu dia akan merasakan, wah ada begitu banyak makanan di dalam sana. Lalu dia ambil sebanyak-banyaknya, tapi ketika
tangan monyet ini sudah menggenggam, maka monyet ini merasa tidak bisa narik lagi. Karena mulut dari kendi itu hanya seukuran kalau tangan monyet ini diulurkan, bukan sambil menggenggam seperti ini. Tapi kalau sudah ambil kacang, genggamannya makin besar, tangan monyet ini tidak akan bisa ditarik. Kalau monyet ini mau lari, langsung membawa semua kendi tersebut, tidak bisa. Karena kendi itu sudah diikat dengan sebuah tali. Maka ketika pemburu ini melihat ada seekor monyet yang sudah terjebak, mereka akan langsung mengambil karung, lalu mengambil monyet tersebut untuk dijual. Saudara sekalian, kita melihat ada begitu banyak dari kita pun juga seakan-akan kira-kira sama seperti apa yang dilakukan oleh monyet ini. Ketika monyet ini berhasil meraih sesuatu, dia itu ketika tidak bisa menarik tangannya, dia itu merasa bahwa aku tidak mau kehilangan semuanya itu. Aku harus mendapatkan semuanya itu. Aku tidak akan bisa hidup kalau tanpa aku mengambil makanan dari kendi ini. Saudara sekalian, ada begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menginginkan sesuatu dan kita sudah mendapatkan sesuatu itu, kita khawatir kalau saja semuanya ini akan hilang. Kita khawatir, saudara sekalian. Bayangkan juga ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya. Kita jadi khawatir bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita. Saudara sekalian, harus diakui, semua kita pernah khawatir. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan di dalam ayat 25-34, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Saudara sekalian, kita bertanya-tanya, kalau demikian, emang kita tidak bisa khawatir? Saudara bisa. Lah, tapi Alkitab kan ngomong jangan kamu khawatir. Tapi kita tetap bisa, tapi kita tetap boleh khawatir. Lalu bedanya apa dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab atau bahkan dikatakan di dalam Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat-ayat ini? Saudara, yang membedakan adalah intensitasnya atau kuantitas dan kualitasnya. Saudara, tentu saja kita pernah khawatir. Khawatir itu adalah seperti sebuah gambaran bahwa hidup kita ini adalah hidup yang terbatas. Kita tidak mungkin bisa melihat apa yang ada di depan kita dengan pasti. Saudara, kita tidak mampu melakukan semuanya itu karena kita manusia yang terbatas. Kita hanya bisa memprediksi saja. Kita hanya bisa merencanakan saja. Tetapi prediksi ataupun rencana kita, apakah sudah pasti terjadi? Bisa jadi iya, tetapi belum tentu. Karena kita lemah, kita terbatas melihat masa depan. Karena itu saudara sekalian, begitu banyak orang itu yang khawatir. Tetapi masalahnya adalah khawatir yang dicatat di dalam ayat ini itu bukan cuma sekedar khawatir yang biasa, tetapi khawatir yang terlalu berlebihan, bahkan hidup di dalam kekhawatiran. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, kata-katanya itu sama, khawatir, sama, tidak bisa dibedakan. Tetapi kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata khawatir itu ternyata terdiri dari dua macam khawatirnya. Yang pertama itu adalah worry, W-O-R-R-Y, worry. Ini khawatir yang wajar, khawatir yang manusiawi, khawatir yang seringkali kita alami. Tetapi yang dilarang di dalam ayat ini melalui perkataan Tuhan Yesus ini, khawatir yang sangat berlebihan, anxiety. Khawatir
diikuti dengan kecemasan dan ketakutan. Ini yang dilarang. Saudara sekalian, kita khawatir, ada khawatir yang wajar. Misal contoh begini, kalau ibu-ibu biasanya ini yang jago masak, kita sudah masak sop, ada nasi goreng, ada bakmi goreng, dan macam-macam Chinese food gitu ya. Tapi pada saat itu kita pun juga sedang pilek, hidung kita bindeng, penciuman kita tidak bekerja secara normal. Lalu kita masak seperti biasa, kita kasih bumbu, kasih garam, gula, merica, dan sebagainya. Melakukan hal normal seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu kalinya. Nah, saudara sekalian, karena pada saat itu kita sedang tidak sehat, ibu-ibu sedang tidak sehat, penciumannya tidak bisa bekerja secara normal. Lalu kita khawatir, ini kira-kira sudah enak atau belum ya? Kalau saya cium, tidak bisa, hidung saya mampet, hidung saya bindeng, buntu. Kalau saya merasakan, lidah saya pun juga tidak bisa merasakan secara normal. Tetapi kalau kita minta bantuan kepada orang lain, mereka juga pada sibuk semua mengerjakan segala aktivitasnya sendiri-sendiri. Saya tidak mungkin bisa mengganggu mereka. Di situ kita merasa khawatir. Aduh, gimana ya? Kalau dulu saya bisa yakin kalau masakan saya ini enak. Tapi kalau saya sudah sakit begini, kira-kira masakan ini sudah enak atau belum ya? Aduh, jangan-jangan kalau tidak enak nanti suami saya protes, misalnya seperti itu. Kalau enak, wah puji Tuhan, berarti ini adalah pertolongan Tuhan, seperti itu. Saudara sekalian, apakah boleh ibu-ibu khawatir masakan ini enak atau tidak enak? Saudara sekalian, itu adalah kekhawatiran yang wajar. Tetapi kalau khawatir yang berlebihan, itu adalah seperti sebuah virus yang menggerogoti hidup kita sendiri. Khawatir yang begitu besar, khawatir yang begitu berlebihan, sehingga kita ini susah untuk hidup, bahkan menggerogoti kesehatan kita sendiri. Karena itu saudara sekalian, Tuhan Yesus bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Jelas sekali dikatakan di dalam ayat 25, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir yang sangat berlebihan, sehingga khawatir itu dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan di dalam hidupmu. Jangan melakukan semuanya itu. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus memberikan perikop ini? Untuk mengajarkan kepada para muridnya dan para orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu, mengenai jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir yang berlebihan, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Karena saudara sekalian, alasannya karena kita mempunyai seorang Bapa di sorga yang memberikan pemeliharaannya bagi kita. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ini, ada begitu banyak orang yang terbaring di rumah sakit, itu yang tidak sembuh-sembuh. Padahal kalau dibilang penyakitnya ini adalah penyakit yang seharusnya bisa sembuh. Bisa sembuh dalam jangka beberapa waktu misalnya. Tapi ada begitu banyak pasien di dalam rumah sakit, itu yang punya penyakit seperti ini, yang seharusnya bisa sembuh dengan cepat, tetapi sembuhnya itu sangat lama. Dan dokter melihat hampir semua dari antara mereka yang sembuhnya itu sangat lama, karena mereka terlalu khawatir mereka tidak bisa sembuh. Justru karena kekhawatiran mereka itulah, mereka itu makin lama makin sakit di dalam tubuhnya. Seharusnya kalau mereka senang, mereka gembira, mereka sukacita, dan mereka yakin kalau mereka sembuh, wah, mereka betul-betul bisa sembuh.
Tetapi begitu banyak pasien yang terlalu takut, aduh dokter gimana ini? Saya pasti mati nih. Maka kesehatan mereka ternyata makin turun, saudara. Karena kekhawatiran mereka itu juga disertai dengan kecemasan dan ketakutan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran, sehingga mereka itu tidak bisa mengalahkan rasa khawatir itu. Maka pada akhirnya kesehatan mereka makin menurun. Lalu juga ada pasien yang terlalu khawatir. Khawatirnya apa? Aduh gimana ini? Kalau saya sudah terlalu lama di rumah sakit, nggak ada BPJS lagi, nanti bayarnya seperti apa? Wah, kira-kira begitu banyak juga yang sekarang yang seperti itu ya. Kalau ada sebuah guyonan yang pernah saya baca, ruangan di rumah sakit yang paling mengerikan itu bukan kamar jenazah, tetapi ruang kasir. Wah, ada orang yang bilang begitu ya. Kalau ruang jenazah memang menakutkan, tapi ada yang lebih menakutkan lagi, yaitu ruangan kasir. Jadi menakutkannya itu adalah kalau kita melihat lembar tagihannya, aduh itu paling horor juga ya. Nah, saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang khawatir. Mereka hidup di dalam semuanya itu. Mereka tidak bisa mengalahkan semuanya itu. Maka semuanya itu merugikan hidup mereka. Ketika Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kelemahan manusia, Yesus ini mengingatkan mereka bahwa Bapa yang di sorga itu tahu kok apa yang kamu butuhkan. Lalu Tuhan Yesus menggambarkan begini. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tahun yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini di sekolah minggu, waktu itu masih rekaman secara online, saya mendapati bahwa apa yang dikatakan di dalam ayat 26 ini, pandanglah burung-burung di langit. Kalau saya bandingkan dengan Lukas pasal 12, burung-burung di sini itu menunjukkan burung yang paling murah pada saat itu. Bisa dengan mudah ditemui di pasar. Harganya adalah 1 duit itu dapatnya 2 ekor. Nah, 1 duit pada saat itu adalah mata uang yang kecil untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. 1 duit itu mata uang yang nilainya itu sangat kecil. Tetapi kalau 1 duit ini, nilai mata uang yang kecil ini dipakai untuk membeli burung, dapatnya 2 ekor. Kalau saya bayangkan sekarang ini seperti burung emprit, saudara. Burung emprit itu yang paling murah. Kalau saya lihat di pasar burung ketika dulu beli pakan burung, lihat, ada burung emprit, murah sekali. Saya kalau tidak salah itu 5.000 itu dapat 2 ekor atau 3 ekor kayaknya, kalau saya tidak salah ingat ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan burung-burung yang lain, harganya jauh lebih mahal. Tetapi dikatakan di situ, burung-burung yang menurut pikiran manusia itu tidak berharga, harganya murah, itu dipelihara dan diberi makan oleh Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara sekalian, kalau kita melihat di sekitar kita ada burung emprit, burung gereja, harganya itu sangat murah. Kalau mereka sakit, mereka mati pun juga kita tidak akan terlalu menangisi burung-burung gereja yang ada di sekitar kita kalau ada 1 ekor yang mati, karena mereka tidak berharga. Tetapi kalau yang dikatakan tidak berharga itu saja diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, walaupun mereka tidak bekerja, mereka tidak punya lumbung, tapi mereka bisa makan, mereka bisa terpelihara. Itu semua karena Tuhan
memelihara hidup burung-burung itu? Bukankah saya dan Bapak Ibu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara sekalian, gambaran yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada di dalam ayat yang ke-28. Di situ dikatakan begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, gambaran yang kedua, Tuhan Yesus ini menyuruh kita lihat bunga bakung. Bunga bakung itu adalah salah satu bunga yang penuh dengan warna. Ada yang warna merah, warna kuning, hijau, biru, ungu, banyak sekali. Bagus sekali, saudara. Kalau bunga bakung itu tanpa berusaha sendiri mewarnai dirinya, tetapi mereka memiliki warna yang sangat indah dan dikagumi oleh banyak orang. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang tadi, dikatakan bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan yang menumbuhkan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-29, Salomo, seorang raja, pakaiannya itu tidak seindah bunga bakung yang sudah didandani oleh Tuhan. Bayangkan saudara, pakaian raja itu adalah pakaian yang sangat indah. Tetapi pakaian yang dikenakan oleh Raja Salomo itu masih kalah indahnya kalau dibandingkan dengan keindahan dari bunga bakung. Lalu juga dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau Allah itu juga mendandani rumput di ladang, yang hari ini tumbuh, besok sudah tidak ada, tetapi semuanya itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bayangkan loh, Allah itu sampai mendandani rumput. Kalau saja rumput yang sekarang tumbuh besok hilang, tidak ada lagi, apalagi setiap kita. Saudara sekalian, janganlah kita mempunyai khawatir yang terlalu berlebihan, sehingga khawatir itu semakin membawa cemas dan takut di dalam hidup kita. Saudara, janganlah khawatir. Karena apa? Karena satu hal yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Karena ada Bapa di sorga, Bapa kita di sorga, yang memelihara hidup saya dan memelihara hidup semua jemaat. Saudara sekalian, Yesus menutup di dalam ayat 33 dan 34. Yesus itu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini menolong setiap kita. Bahwa sering kali kita ini khawatir. Karena itu karena kita ini betul-betul memprioritaskan dan mencari apa keinginan-keinginan dunia kita. Kalau kita tidak bisa mendapatkan, kita sangat khawatir. Ketika kita sudah mendapatkan, kita sangat takut untuk kehilangan semuanya itu. Yesus mengingatkan kita, kita harus memprioritaskan atau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya mencari perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang di atas, kalau meminjam istilah dari Rasul Paulus, mencari perkara yang di atas, bukan mencari perkara yang ada di bawah. Karena itu saudara sekalian, marilah dengan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, kita memprioritaskan perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara kerajaan Allah lebih besar, lebih utama daripada keinginan-keinginan duniawi kita atau segala perkara yang ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, menghiburkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan dan mengajarkan kami semua. Walaupun di dalam hidup kami penuh dengan kekhawatiran, tetapi tolonglah kami Tuhan
untuk kami tidak khawatir terlalu berlebihan, atau bahkan hidup kami ada di dalam kekhawatiran yang malah membawa kecemasan dan ketakutan. Ampunilah setiap kami kalau kami sering kali melakukan kesalahan seperti ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami, sehingga di dalam hidup kami mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, supaya kami tetap percaya bahwa di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebagai
Mari jemaat semua, kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa. Ada beberapa pokok doa yang malam hari ini kita akan doakan. Saya yang akan memimpinnya. Silakan jemaat-jemaat mengaminkan di dalam hati maupun juga di tempat masing-masing. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk baptisan anak. Nanti tanggal 3 Juli akan ada baptisan anak. Ada 3 orang anak yang dibaptis, yaitu Haniel, Juan, dan Noel. Haniel dan Juan itu adalah cucu dari Ibu Indah, lalu Noel itu adalah anak dari Ibu Yulia Puspa. Mari kita berdoa untuk orang tua mereka dari 3 anak ini, supaya terus diberikan hikmat dari sorga kepada mereka untuk merawat anak-anak mereka, sehingga anak mereka Haniel, Juan, dan Noel dapat dibawa terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan, setia mengikuti sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk baptisan anak yang akan nanti dilaksanakan tanggal 3 Juli. Kami mohon kepadamu Tuhan, ada 3 orang anak yang akan dibawa kepada Tuhan untuk dibaptis. Kami berdoa menyerahkan untuk Haniel, untuk Juan, dan untuk Noel. Kami berdoa menyerahkan mereka bertiga ke dalam tangan-Mu, terkhusus untuk orang tua mereka, supaya orang tua mereka masing-masing dapat dipakai oleh Tuhan, untuk mereka dapat merawat anak mereka, memelihara anak mereka, membawa anak mereka untuk taat kepada Tuhan, setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka di dalam pertumbuhan mereka, baik itu secara rohani maupun juga jasmani. Kiranya Engkau yang menolong mereka Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami serahkan, biarlah baptisan anak ini sungguh-sungguh dapat menguatkan iman, khususnya bagi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa menyerahkan untuk sidang raya Sinode GKT yang akan dilaksanakan bulan depan tanggal 12 sampai 14 Juli di Batu. Mari kita berdoa menyerahkan untuk para hamba Tuhan, para majelis dari semua GKT yang diutus untuk mengikuti acara ini. Berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan maupun juga kekuatan. Berkati juga untuk para panitia yang mempersiapkan acara selama 3 hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Kiranya juga kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam mempersiapkan semua yang ada, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kita juga berdoa menyerahkan untuk perjalanan, baik pergi ataupun juga pulang, orang-orang yang diutus ke sidang raya ini dari berbagai tempat, ada yang dekat maupun juga ada yang jauh sampai dari luar pulau. Kita berdoa supaya Tuhan memimpin perjalanan mereka. Juga terkhusus untuk GKT Banyuwangi yang akan mengutus beberapa orang. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sidang raya Sinode GKT yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 Juli. Kami mohon kepadamu untuk panitia yang mempersiapkan acara ini, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, mempersiapkan segala detail acara maupun juga peralatan yang diperlukan selama sidang raya ini. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan, diberikan hikmat dari sorga. Berkati untuk acara sidang sinode selama 3 hari ini dapat diikuti dengan baik para peserta, baik dari tempat yang dekat maupun juga dari tempat yang jauh dari kota Batu. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memimpin perjalanan mereka, baik ketika pergi ataupun juga ketika pulang ke gereja masing-masing, supaya semuanya dapat terus dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk acara yang berlangsung
Ada begitu banyak acara dan agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik, dan kiranya semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan gereja, Sinode GKT, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa selanjutnya yaitu masih tetap berdoa mengenai sidang raya Sinode GKT. Sidang Sinode GKT pada tahun ini akan memilih ketua Sinode yang baru. Karena Pendeta Cornelius akan mengakhiri masa jabatannya, bahkan nanti Agustus akan diemeritus. Jadi ketua Sinode akan ada orang yang baru untuk memimpin. Kita juga berdoa untuk proses pemilihan supaya dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang nantinya akan terpilih, mari berdoa mendukung orang tersebut supaya dapat dipakai oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, dapat memimpin Sinode GKT. Lalu juga kita berdoa ketua Sinode akan memilih sekretaris umum untuk mendampingi pelayanan. Kita juga berdoa untuk orang yang akan dipilih. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk sidang Sinode tahun ini. Akan ada pemilihan ketua Sinode yang baru. Kami berdoa menyerahkan siapapun nantinya yang akan terpilih. Kami semua mendukung mereka di dalam doa. Dan nanti yang akan terpilih, kami berdoa juga untuk dia, supaya orang tersebut dapat memimpin Sinode GKT, melanjutkan pelayanan untuk dapat mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kami juga berdoa nantinya ketua Sinode dan juga BP Sinode akan memilih sekretaris umum untuk mendampingi pelayanan dari ketua Sinode. Kami berdoa nantinya siapapun yang akan terpilih, kiranya Engkau yang juga memakai mereka supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sinode GKT dapat terus maju, terus dipakai oleh Tuhan untuk dapat mewartakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah memasuki masa tuanya dan sekarang sedang sakit. Ada beberapa nama, yaitu Pendeta Cornelius, Pendeta Feby atau Ibu Mariani Febriana, lalu Penginjil Kartika, lalu juga Penginjil Yusuf Hartadi Genteng yang beberapa saat yang lalu sempat mengalami serangan jantung. Mari berdoa untuk 4 orang ini supaya Tuhan memberikan kesehatan maupun juga kekuatan. Ada beberapa di antara mereka yang keadaannya sudah mulai membaik. Mari berdoa supaya proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Mereka tetap dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa hamba Tuhan yang beberapa waktu yang kemarin sempat mengalami sakit penyakit maupun juga ada yang di dalam keadaan yang kritis. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Cornelius, Ibu Feby, Ibu Kartika maupun juga Bapak Yusuf Hartadi. Kami berdoa menyerahkan 4 orang hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur beberapa waktu yang lalu sempat mengalami sakit penyakit, bahkan Ibu Feby sempat kritis. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk proses pemulihan. Mereka dapat berjalan dengan baik untuk segala perawatan ataupun juga untuk obat-obat yang diminum. Bahkan juga untuk saudara-saudara mereka, keluarga mereka yang merawat. Kiranya Engkau yang memakai semuanya itu, memberikan pemulihan yang baik sehingga tubuh mereka tetap kuat, terus dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka terus diberikan sukacita
sehingga mereka di dalam menghadapi hal ini, mereka tidak menyerah. Kami berdoa supaya Engkau yang menolong mereka, sehingga Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Silakan jemaat mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.